Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvianita, salah satu anggota dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang teori kognitif oleh Jerome Runner. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang siapa sih itu Jerome Runner. Nama lengkap Jerome Seymour Runner, lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Pada tahun 1961, Runner dilantik sebagai Direktur Pusat Studi Kognitif. Runner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Nama Jerome Runner menjadi terkenal sejak tahun 1960 karena terbitnya bukunya berjudul The Process of Education. Adapun teori kognitif yang dikemukakan oleh Jerome Runner, yaitu menurut Runner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan meningkatkan keterampilan berpikir dan yang dipelajari. Anak-anak membentuk konsep dengan mengasingkan benda-benda, mengikuti ciri-ciri persamaan dan mengikuti ciri perbedaan. Selain itu, pengajaran didasarkan pada perangsang murid terhadap konsep itu dengan pengetahuan yang telah ada. Runner menaruh perhatian besar dalam proses perkembangan kognitif anak. Dalam hal ini, ia mendapat inspirasi dari Jean Piaget yang mengembangkan suatu sistematika fase perkembangan kognitif anak. Adapun teori kognitif yang dikemukakan oleh Jerome Runner yaitu, menurut Runner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran, kemampuan berpikir secara bebas dan meningkatkan keterampilan kognitif dalam pemecahan masalah. Beliau berpendapat bahwa seorang anak usia dini belajar dengan cara menemui struktur konsep-konsep yang dipelajari. Anak-anak membentuk konsep dengan mengasingkan benda-benda, mengikuti ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Selain itu, pengajaran didasarkan kepada perangsangan murid terhadap konsep itu dengan pengetahuan yang telah ada. Misalnya, anak membentuk konsep segi empat dengan mengenal segi empat mempunyai 4 sisi dan memasukkan bentuk bersisi 4 ke dalam kategori segi 4. Kemudian dengan memasukkan bentuk-bentuk bersisi 3 ke dalam kategori segi 3. Dalam teori belajar, Jerome Runner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika anak dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Pada prinsipnya, teori Jerome Runner ini adalah teori pengembangan dari teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget dan Runner lebih menekankan bagaimana individu mengeksplorasi potensi yang ada pada dirinya. Dari situlah terlahir teori belajar penemuan discovery learning, di mana siswa secara aktif mencari pemecahan masalah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jerome Runner. Jadi, menurut Jerome Runner terdapat tiga tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, enaktif. Enaktif adalah usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Pada tahap enaktif, anak berinteraksi dengan objek berupa benda, orang, atau kejadian. Dari interaksi tersebut, anak belajar nama dan merekam ciri benda dan kejadian. Itulah sebabnya anak usia 2-3 tahun akan banyak bertanya, apa itu? Ketika mengajak anak bepergian sepanjang jalan, mungkin anak akan bertanya, apa itu? Pertanyaan apa itu merupakan pertanyaan yang sangat penting bagi anak. Karena pada pertanyaan tersebut, anak akan memunculkan konsep-konsep dan struktur tertentu dalam pemikiran. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap ikonik. Tahap ikonik merupakan tahap di mana anak melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Sering disebut dengan tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal lain. Tahap ini sering dipahami pada tahapan siswa mampu mengkonkretisasi objek ke dalam bentuk visual. Inilah poin utama dari ikonik ini yang bertumpu pada kemampuan siswa dalam memberikan makna dengan signifikan. Karena itu, Runner menyebut tahap ikonik ini seperti hubungan timbal balik
atau resiprokal yang mengedepankan aspek intuitif, menjaga struktur berpikir dan menjadi percaya diri dalam berpikir. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap simbolik. Tahap simbolik yaitu tahap di mana anak mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika, dan penggunaan simbol atau tahap evaluasi ini untuk mengetahui apakah hasil transformasi tadi sesuai atau tidak. Kemudian pada tahap simbolik anak mulai belajar berpikir. Ketika anak berusia 4-5 tahun, pertanyaan apa itu akan berubah menjadi kenapa atau mengapa. Pada tahap ini anak mulai mampu menghubungkan keterkaitan antara berbagai benda dengan benda yang lainnya atau berbagai kejadian dengan kejadian yang. Adapun model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mengimplementasikan teori kognitif dalam pembelajaran PAUD yaitu model pembelajaran discovery learning atau model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran discovery learning ini bisa diterapkan pada pendidikan anak usia dini yang dikemas berdasarkan dengan kemampuan dan konsep pembelajaran anak itu bermain sambil belajar. Discovery learning atau belajar penemuan adalah model pembelajaran yang dikembangkan Brunner berdasarkan pada pandangan perkembangan kognitif tentang pembelajaran dari prinsip konstruktivisme. Dalam implementasi strategi pembelajaran berbasis discovery learning, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi seorang pemecah masalah, menjadi seorang ilmuwan, sejarawan, atau ahli matematika. Nah, adapun langkah-langkah penerapan strategi discovery learning yang harus ditempuh dalam pembelajaran itu, langkah pertama itu langkah persiapan yang terdiri dari menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik, kemudian memilih materi pembelajaran, menentukan topik-topik yang harus dipelajari, mengembangkan bahan-bahan belajar, mengatur topik-topik pembelajaran, serta melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Kemudian langkah yang kedua itu pemberian rangsangan. Pembukaan pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan stimulasi pada saat persepsi. Guru dapat memberikan anak sesuatu yang menimbulkan kebingungan serta membangkitkan rasa penasaran anak. Kemudian tahap yang ketiga, identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru melakukan tanya jawab dalam penjelasan mengenai permasalahan pada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tahap yang keempat itu tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi dapat dilakukan sesuai dengan masalah yang direkayasa oleh guru. Kemudian tahap yang kelima adalah pengelolaan data. Dalam pengelolaan data diperlukan kemampuan berpikir anak. Anak dirangsang untuk aktif agar dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian tahap yang keenam adalah pembuktian. Anak dibimbing untuk melakukan percobaan, membuktikan hipotesis yang telah disusun, membuktikan inti bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, karena anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menemukan konsep pemahaman dan aturan. Kemudian penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir, di mana pada tahap ini anak diberikan kesempatan untuk mendeskripsikan temuan yang diperoleh berlandaskan pada hasil pembuktian, melakukan kembali proses tanya jawab tentang apa yang telah dipelajari. Jadi, pada dasarnya teori kognitif Jerome Brunner ini adalah teori yang kognitif yang menekankan bahwa pembelajaran bermakna dapat dilakukan melalui penemuan. Dan karena belajar penemuan ini akan memberikan pengalaman yang bermakna, kemudian memiliki efek transfer yang lebih baik, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Kemudian adapun implikasi teori kognitif oleh Jerome Brunner ini pada pendidikan anak usia dini dilakukan melalui model pembelajaran discovery learning yang dikemas dan disesuaikan dengan konsep pembelajaran anak usia dini, yaitu bermain sambil belajar. Baik, itulah tadi presentasi atau pemaparan materi dari saya terkait teori kognitif oleh Jerome Brunner. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.